merupakan planet terdekat keempat dari matahari. Nah, sekitar 16% radiasi matahari yang diterima akan dipantulkan kembali ke angkasa dan sisanya akan diserap oleh atmosfer serta permukaan Mars. Jika Mars memiliki massa, jika Mars memiliki massa Mars adalah 0,107 massa bumi ya. Ini adalah simbol dari massa bumi. Jari-jari reratanya adalah sebesar 3389,5 km serta jaraknya dari antara Mars dengan matahari itu jaraknya adalah 1,5 SA. Nah, berapakah temperatur permukaan Mars? Asumsikan Mars dan matahari sebagai benda hitam dan abaikan koreksi atmosfer. Nah, di sini sekitar 16% radiasi dari matahari yang diterima akan dipantulkan. Misal aku simbolin ini sebagai albedo sih. Ini sebenarnya ini adalah albedo ya namanya. Albedonya itu sebesar 16%. Albedo itu apa? Albedo itu adalah rasio atau perbandingan ya, rasio antara besar radiasi yang dipantulkan dengan radiasi totalnya. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi gini. Kita punya matahari di sini. Matahari mancarin cahayanya. Cahayanya bisa disebut isotropik atau sama di setiap tempatnya ya, di setiap arahnya itu sama. Atau homogen lah bilangnya. Nah, pada jarak yang jauh, ini Mars ya. Berarti Mars itu hanya terkena bagian cahaya itu yang mananya aja. Sebelah sini aja ya. Mungkin sekitaran sini gitu ya, aku bikin batasnya. Nah, mungkin sekitaran sini gitu ya. Kena radiasinya. Nah. Seperti ini. Nah, nilai yang datang ini adalah energi totalnya. Energi total itu adalah energi radiasi yang datang atau energi yang datang dari matahari itu adalah mataharinya. Itu adalah energi totalnya. Nah, albedo itu adalah perbandingan antara energi yang datang ini ya dengan energi yang dipantulkan. Jadi ada energi yang dipantulin. Nah, jadi albedo bisa kita tulis bahwa albedo itu sama dengan E pantul per E total. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah besarnya 16%. Nah, kemudian kalau udah sampai situ, di sini aku mau nurunin persamaannya. Ini persamaannya tuh harus dipakai ketika kesetimbangan terjadi ya. Kesetimbangan kesetimbangan thermal. Nah ya, kesetimbangan thermal gitu. Kesetimbangan thermal ya. Keseimbangan atau kesetimbangan thermal equilibrium ya, yaitu kesetimbangan thermal atau thermal equilibrium. Nah, bagaimana terjadinya? Jadi gini, energi yang masuk ya, energi total yang masuk, energi total yang masuk atau energi serap ya, tulisnya energi serap aja, itu adalah sama dengan energi pancar. Nah, itu adalah kesetimbangan thermal. Terjadi ketika apa? Terjadi ketika energi total ya, besar energi total, berarti di sini kan kita punya besar albedonya ya. Albedo itu adalah energi pantul. Nah, berarti ada berapa energi yang diserap ya. Berarti energi serap itu sama dengan apa? Sama aja kayak 1 min A dikali energi total kan. Ya kan, sisanya
ini besar yang nggak masuknya itu sebesar A. Berarti 1 min A nya masuk gitu kan, diserap ke Mars itu. Nah energi serapnya berarti aku tulis 1 min A. Nah energi totalnya itu sendiri apa? Energi totalnya, oh ya, ini energi totalnya nanti dikali dengan luminositas bintangnya. Berarti kalau di sini matahari ya, per 4pi d kuadrat. Ini aku rumusin dulu aja. Nah dikali dengan luas yang menyerapnya, kan nggak semua daerahnya ya. Berarti cuman bagian sini aja yang aku arsir merah ini yang diserap, yang menyerap energi itu. Nah besarnya itu adalah sebesar rata-ratanya ya. Rata-rata itu sebesar luas penampang lingkaran PR kuadrat. Kenapa PR kuadrat? Jadi gini, kalau misalnya kita amatin, dia kan kayak lingkaran gitu ya. Kalau misalnya aku lihat dari atas gitu ya. Sekarang kita lihat dari atas. Ini cahayanya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini kan. Nah, semakin pinggir sini kan kayak semakin hampir gak kena gitu ya, nggak kena radiasinya gitu ya, hampir gak kena. Nah energi total yang diserap itu besarnya adalah energi yang tegak lurus terhadap permukaannya. Nah semakin ke pinggir kan berarti semakin kecil gitu ya. Jadi ini nilai yang di sini tuh nggak serta merta semuanya menyerap secara total ya. Jadi energi yang total terkena itu maksudnya apa ya? Energi yang terpapar langsung besar radiasinya adalah energi yang tegak lurus terhadap permukaan. Jadi kayak gini. Ini ada energinya yang diserap. Nah, ini tegak lurus terhadap permukaan. Nah, rata-rata dari semua ini yang menyerap ini besarnya adalah PR kuadrat seperti itu. Nah, aku coba rapiin dulu. Nah, setelah itu nanti aku tulis lagi. Di sini berarti sama dengan E pancar. Berarti E pancar itu adalah luminositas bintangnya itu sendiri ya. Ini adalah luminositas bukan bintang. Luminositas dari planet itu sendiri. Luminositas planet. Nanti kalau aku tulis gimana? Jadi luminositas planet itu kan 4pi radiusnya ya, radius planet Marsnya, Hermas mungkin ya, Hermas 4pi R kuadrat ini Hermas, sigma T 4. Ini kita anggap benda hitam ya, jadi kita anggap 1 emisivitasnya. Dari sini kita bisa coret-coret, sini coret gitu ya. Kemudian kita tulis bahwa T pangkat 4 sama dengan 1 min A luminositas bintang per 16 pi d kuadrat sigma. Nah ini dia. Ini adalah temperaturnya. Maka nanti kalau aku tulis temperatur dari planet Mars bisa kita cari dari sini. Akar pangkat 4 dari 1 min A. Luminositasnya luminositas matahari dibagi dengan 16 pi d kuadrat sigma. Nah, ini tinggal masukin aja, tinggal kita input. Aku coba input dulu. Aku masukin nilai-nilainya. Albedonya 16%, atau 0,16. Luminositas matahari 3,96 kali 10 426. Jaraknya adalah 1,5 SA. Ini apa? Serta dari jarak 1,5 SA dari matahari 1,5. Oke. Wait. Ya, habis itu 1,5 kali 1,496 kali 10 pangkat 11 kuadrat dikali 5,6. Jadi kali 10 pangkat minus 8. Coba aku pangkatin 1/4. Jadi aku dapat sekitar 219,416 Kelvin ya, atau aku ubah ke dalam satuan Celcius ya, dalam derajat Celcius, berarti dikurangi 273 sekitar 5
minus 53,584 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang minus 53 atau sekitar 55. Berarti yang B. Ini hanya berbeda satuan ya mungkin ya, beda konstanta.